Terima kasih Pak Aziz ya, luar biasa paparan beliau. Semangatlah buat kita. Tadi yang namanya kesbangpol ini kan adalah mata telinganya pemerintah ya Pak Aziz ya. Mata telinga pemerintah. Yang kedua bersentuhan dengan masyarakat seperti ini gitu ya. Luar biasa lah kesbangpol. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Kalau saya mengatakan siapa kita, Bapak Ibu menjawab Indonesia, gitu ya. Kemudian saya mengatakan apa ideologi kita, Bapak Ibu menjawab Pancasila. Luar biasa kawan-kawan hari ini komunitas. Mungkin ini yang pertama di Kaltim yang luar biasa saja. Belum kita menemukan beberapa komunitas penggemar-penggemar motor besar dan sebagainya lah. Siapa kita? Indonesia. Ideologi kita Pancasila. luar biasa. Paling kita punya semangat lah ya. Silakan kita saja untuk paparannya, Bapak. Ditampilkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Yang kita hormati Bapak Sujito Aziz selaku Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda beserta Pak Miftah selaku Sekretaris dan seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kesbangpol. Yang saya hormati pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Samarinda dan Bapak Ibu, para sahabat, para teman-teman komunitas, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan ini, menampingin saya yang juga bertugas sambil memperkenalkan diri. Ini Pak Jubedi, SSMSI, sehari-harinya dosen Universitas di Bahasa Khusus yang juga sekretaris LPK Kota Samarinda dari keluarga kita Banjar. Ini ada Pak Sulanto juga sebenarnya. Pak Ustadz Sulanto juga anggota Forum Pembauran Provinsi dari keluarga kita Madura. Ada Pak Ahmad Sah juga anggota Forum juga dari saudara kita Jidung. Ibu Isidah dari apa Pak Kut Banjar Kutai. Banjar Kutai ini hubungannya Pak Kut di SK itu kan. Jadi Pak Kut ini lama kita mencari di Google, Pak Kut tak ketemu kita. Setelah itu saudara Agus Salim dari komunitas Banjar ya, sambil perkenalan. Alhamdulillah hari ini saya diberikan tugas oleh Pak Miftah. Pak Miftah WA saya, Pak minta menjadi narasumber. Diberi judul Peran Forum Pembauran Kebangsaan ya dalam pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Sebenarnya kalau kita bicara Pancasila ini sudah selesai. Kita hafal kita. Bahkan di masa lalu Pak Sujito Aziz kita ada namanya P4. Bahkan ada suatu struktur pemerintah organisasi perangkat daerah itu namanya BP7 pembinaan. Kita masuk kuliah pun kita harus mengikuti pelatihan P4 itu minimal 45 jam. Perubahan situasi dan era-era setelah reformasi lalu ini tidak dimunculkan. Tetapi bukan tidak penting, karena ideologi Pancasila ini sebuah komitmen bangsa yang sudah paripurna, yang saat sekarang ini menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Kenapa Indonesia yang terdiri dari 7.000 kepulauan dan 400 suku besar, 400 suku besar ya, karena Dayak ini sendiri suku etnisnya itu ratusan, bahasanya juga 400 Dayak, luar biasa. Setelah itu berada di pulau-pulau Nusantara, agamanya banyak, tapi alhamdulillah tahun ini kita merayakan ulang tahun kita 79, Indonesia masih utuh dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, hanya caranya aja yang berbeda. Caranya aja yang berbeda.
Tapi perannya sama, adalah menjaga keutuhan bangsa. Saya menjadi ketua forum pembangunan kebangsaan itu nggak paham, saya nggak ngerti saya kenapa saya jadi ketua. Kenapa saya sudah jadi ketua, SK-nya diproses, baru Pak Jebedi saya dipanggil ke Sebangpol, Pak, SK Bapak lagi diproses di Biro Hukum, sementara ditandatangani oleh Pak Isranur. Setelah itu belum SK keluar, langsung audiensi ke Wakil Gubernur ya. Saya bilang, mohon maaf Pak Hadi Mulyadi, saya bilang, secara administrasi saya belum punya kewenangan untuk tanda tangan surat menyurat karena saya tidak pegang SK. Cuman secara realitasnya saya diminta menjadi ketua. Nah, ternyata orang tua kita Pak Said Alwi, karena umur beliau mundurkan diri. Ternyata dalam diskusi pada saat menghadapnya Pak Jebedi yang meminta saya menjadi ketua. Setiap kepala daerah pasti menginginkan kotanya, pasti yang menjadi visi dan misinya adalah bersama membangun, jangan sampai kita terpecah-pecah. Apa yang disampaikan oleh Pak Wasis, bahwa kalau ribut, kalau gagal, itu biasa teman-teman kita TNI Polri atau Sebangpol biasa dimarahi wali kota. Tapi kalau ada aman, mungkin gak ini ya. Tapi begitulah, jadi tidak harus kelihatan kita berbuat itu tidak harus kelihatan. Itu tanggung jawab. Sebangpol ada satu organisasi yang mempunyai dua arah kebijakan. Satu dari Mendagri langsung, ada dirjen yang membawahi. Satu adalah wali kota. Oleh sebab itu memindah itu tidak gampang. Kita memindahkan Pak Miftah itu tidak gampang loh. Pak Miftah ini diam-diam begini, hari ini dia baju seragam, harusnya nggak usah pakai baju seragam. Rambutnya boleh panjang, dia boleh pakai kaos, dia boleh sepatu kets, dia boleh pakai sandal. Dia ini sama dengan Pak Jebedi. Dia ini intelijen, ini sebut aja ya. Ini ketuanya teroris Kalimantan Timur ini. Cuma dalam forum ini aja, mudah satu saat ketemu dia tak begini kayaknya. Mungkin dia celana pendek ada di warung di mana kan. Ya, jadi memindahkan dia nggak gampang, ini dipantau oleh nasional. Ya, ya menurut saya baru buka. Saya melihat di sini visi dan misi wali kota. Seorang kepala daerah itu harus merangkul semua komunitas yang ada. Tidak ada yang lebih penting dalam suatu golongan. Tidak ada yang lebih penting dalam suatu etnis dan suatu komunitas. Yang penting adalah semua penting. Sama jari-jari kita, sama organ tubuh kita. Tidak ada yang lebih penting. Karena ini saling melengkapi. Tangan kiri fungsinya apa, tangan kanan fungsinya apa, jempol fungsinya apa, dan semua. Oleh sebab itu saya melihat di sini, wujudkan kota dengan lingkungan yang aman, nyaman, harmoni, dan lestari. Apa maksud dan tujuannya? Tadi Pak Wasis banyak menyinggung tentang forum umat beragama. Ada dua organisasi, kalau kami di provinsi namanya organisasi plat merah. Forum umat beragama dan forum pembangunan kebangsaan. Maaf aja Pak Wasis, mudah-mudahan sama. Kita di forum kebangsaan ini anggaran itu kita kadang-kadang kita takis-takis. Bener. Saya tuh berangkat itu tahunya saya berangkat, saya bicara, saya pulang, semua ada dilengkapi. Mungkin karena saya mantan wali kota, lalu hotel saya tetap seperti dulu, bintang 5 di Sweet Room. Ya, saya ini orangnya melihat kamar begitu besar nggak berani tidur sendiri saya. Iya, saya tidur sama Agus sampai ranjangnya gede. Saya bilang kenapa ranjang saya besar betul kamar saya? Loh ini memang hak bapak Pak, bilang orang provinsi. Oh gitu. Kemana-mana saya. Padahal saya itu nggak usah. Yang kecil aja ini saya sudah. Ini aja 2 kali 3 kali saya ke belakang. Udah lama nggak kena AC. Sampai gini nih. Ya. Jadi ini sangat penting. Kita semua penting. Forum pembangunan kebangsaan, saya dari etnis Dayak, sekretaris saya Banjar, bendahara saya Bali.
Pengurusnya sangat lengkap dari Aceh sampai ke Papua. Kami satu kali dalam seminggu itu refreshing. Ada namanya Cafe Sweet Memories. Itu yang punya Pak Momon. Pak Momon AKBP pensiunan, dia orang Papua. Di apa tuh tempatnya tuh, alamatnya tuh? Watasim. Berarti pernah ke sana nih, adik saya nih, lihat aja. Nah, kita bisa ngomong sana bermacam. Ada Batak, ada Palembang, ada Padang, lengkaplah kami. Ada NTT, NTT ini lagi tugas ke Balikpapan dia. Dia wakil sekretaris penanggung jawab administrasi. Kami ada begitu. Jadi masa administrasi dia. Karena begitu padatnya acara di provinsi, padat. Jadi kita tinggal berangkat-berangkat saja. Ini sangat penting. Sama dengan Pancasila. Pancasila bukan hanya dihafal, tapi bagaimana implementasinya di masyarakat yang kita laksanakan. Kita bicara sila yang pertama. Kita tahu ada 6 agama yang harus kita junjung tinggi kebersamaan kita. Kita yakin dan percaya bahwa keutuhan bangsa dan negara ini tidak terlepas dari kerukunan kita menjaga hubungan harmonis antara umat beragama dan antara anak bangsa yang ada di sini. Silahkan anak bangsa. Samarinda luar biasa, tadi disampaikan. Miniaturnya Indonesia. Semua suku ada. Di dalam keluarga saya juga menjadi implementasi dalam kehidupan kemasyarakatan. Kami bersadar 9 anak sekian, hampir semua ada anak bangsa. Ya. Ada kakak saya yang nikah memang dengan orang Dayak, ada yang nikah dengan orang Cina, ada yang nikah dengan Butun Ambon, ada yang nikah dengan Bugis, ada yang dengan Jawa, ponakan ada yang sama Madura. Menantu saya Cina, menantu saya Jerman, hampir semua. Bugis ada, Madura pun ada, Toraja pun ada. Hah? Pacar dulu. Pacar dulu. Ya. Jadi ini kita lihat, ya, forum pembangunan kebangsaan ini dinaungi oleh Permendagri di bawah satu dirjen. Jadi kita dipantau di daerah, kita di bawah gubernur, dibidangin oleh organisasi perangkat daerah yang namanya Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh sebab itu, saya tidak jadi gubernur, tetapi saya ngantornya di kantor gubernur. Saya di lantai 2. Saya punya kantor di sana. Ya paman saya. Ya siap. Ini paman saya bagian syuting kami nih dia. Ya, nanti dia bikin video dikirim ke kita ya. Jadi alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Dan sehat. Ini salah satu bagaimana kita menjaga kerukunan. Saya tidak tahu pada saat ini saya diminta salah satu penandatangani, bukan fakta namanya ya, suatu komitmen menjaga kebudayaan bangsa dan negara kita khususnya Kalimantan Timur. Ini tokoh-tokoh Kalimantan Timur. Ya, ini Kesultanan dari Samaliu. Ini Sultan Pasir. Ini budayawan kita dari Banjar, ya, Pak Hamdani. Ini Samaliu, baru meninggal beliau. Ini Menteri Pembangunan Manusia. Ini gubernur. Ada ketua EPK yang etnis Dayak di situ. Bagaimana kita menjaga budaya, melestarikan seni dan budaya, merawat bumi Nusantara. Karena dengan kebudayaan ini menjadi jati diri kita. Saya melihat seluruh etnis yang ada di Kalimantan Timur dan di kota Samarinda, dia juga merawat budaya masing-masing, budaya yang baik. Masyarakat Buton, keluarga saya Buton, Pak Lagia sering panggil saya acara. Saya kadang-kadang maaf salah sebut. Orang Buton ini luar biasa, suami pun dimakan. Sebenarnya bukan suami namanya ya, ya. Bukan suami ya. Ini kan ada saudara kita dari Sulawesi ya. Ada ya.
Ada pula yang ngomong sama saya, Sulawesi saudaranya jadi makan, ada sop saudara dia. Ya. Jadi kita bergurau aja, tetap dijaga, kulinernya dijaga, dibawa ke Samarinda. Kita datang ke Buton, kita disambut dengan silat, bajarnya Kuntau. Nah, saya langsung begini kaki saya, karena saya pesilat. Saya pernah menjadi ketua Ikatan Bajak Silat seluruh Indonesia Kalimantan Timur 2 periode saya. Silat saya dari persaudaraan Setia Hati Teratai, yang pusat saya di Madiun. Nah, makanya kalau saya diundang oleh Buton, saya bilang, ada silatnya enggak? Ada. Dan Buton ini silatnya ngiri-ngiri sedap juga deh. Dia ada kayak ritual apa gitu ya, body kobol. Saya pernah pelajari ini. Untuk merawat budaya kita, melestarikan seni dan budaya, merawat bumi Nusantara. Oleh sebab itu, salah satu cara kita merawat silaturahmi kita adalah bisa juga festival budaya. Ketemu keluarga kita. Dari Jawa juga begitu. Tongteng, tongteng, tongteng. Apa bilang orang Jawa ini? Tongteng, 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 tongteng. Makin malam makin ramai, makin malam makin ramai. Bubuhannya ketawa, saya umpat juga ketawa. Wayangan. Paham nggak Pak? Gak ada pahamnya tuh. Pokoknya orang ketawa, aku umpat juga ketawa. Nah, walaupun istri saya orang Jawa, karena bahasanya juga susah. Pak Susahwasis juga mungkin bahasa pewayangan juga sulit juga ngikutin. Kromo Inggil. Datang sini bawa budayanya. Semua gitu. Cuman Madura aja saya udah lihat nih, karapan sapi. Karapan sapi yang dibawa sini itu buat taruh-taruhan juga itu di sana. Ya kan? Nah, saya dekat juga dengan pesantren Madura. Nah, orang Madura dibawa keterampilannya yaitu bumi air milik orang Madura. Kalau bumi air jadi Batak, kalau udah ada bumi, udah ada air, udah jadi Batak, ya kan gitu. Tempat kita berdiri ini, makanya kokoh nih. Jadi sudah ada sudah. Banjar makanya Banjar, Soto Banjar. Nah, Malabiu bukan kita Banjar. Artinya apa? Budaya kita rawat. Pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras. Tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis yang ada dalam kerangka NKRI. Jadi kemana-mana kita merantau, kita bawa adat istiadat yang baik, kita rawat budaya kita rawat kebiasaan kita yang baik. Tabe dengan orang-orang tua kita, permisi kita, hormat kita, ya. Yang tua harus kita hormati, yang muda harus kita sayangi. Itu adat istiadat yang dibawa dari leluhur kita, dari daerah asal kita datang ke Kalimantan Timur menjaga stabilitas keamanan dan sosial kita. Kita semua di sini adalah warga Kalimantan Timur. Kita semua di sini adalah warga Samarinda yang berasal dari Jawa, yang berasal dari Buton, yang berasal dari Sulawesi, yang berasal dari Sumatera, dan berasal dari seluruh Indonesia. Kita warga Samarinda, kita warga Kalimantan Timur. Nah, itu harus kita tahu. Maksud dan tujuan pembaruan kebangsaan ini sangat penting kita sampaikan. Ini sebentar lagi perubahan struktur pembaruan kebangsaan. Pak Wasis, Pak Miftah, selesai terbentuk karena ada pasti anggotanya diantaranya mungkin baru bergabung. Nanti dia tanya, barang apa ini pembaruan kebangsaan ini? Apa yang kita lakukan ini? Apa menjadi tim sukses atau menjadi apa? Kita kan lembaga netral. Makanya oleh sebab itu ini harus kita jelaskan. Terciptanya kehidupan yang rukun, aman dan damai. Ini. Tidak boleh secara organisasi kita membawa dalam suatu gerakan politik. Tetapi secara perorangan boleh. Kita mau pilkada ini. Saya dengan Pak Jubeidi pasti ada pilihan politik. Pasti menentukan sikap politik secara pribadi. Tapi saya selaku ketua Forum Pembauran Kebangsaan, selaku paguyuban Dayak, tidak boleh saya membawa nama organisasi saya mendukung atau memberikan kepemimpinan politik kepada orang lain. Harus kita jaga ya.
Mencegah masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan kekerasan yang bersifat keagamaan. Sebenarnya keagamaan plus juga kesukuan. Terciptanya kerjasama positif antar ras, suku, budaya, dan adat istiadat yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, menghormati, dan saling menghargai. Hubungan yang positif ini seperti satu acara hari ini, kita makan bareng. Ini Forum Pembauran Kebangsaan, saya sambil jalannya. Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan makan bareng, makan bersama dengan anggota. Masing-masing membawa makanan-makanan tradisionalnya. Nah, ini mudah-mudahan dalam bulan Juli ini, paling lambat Agustus, karena Agustus mungkin kami ke PPU. Ya, ke PPU ini kami keliling ini. Keliling 1032. Makanya terima kasih Pak Miftah. Bukan saya terlalu sangat sibuk, tapi saya juga ada jadwal. Jadi jauh-jauh hari ngasih tahu saya bisa siapkan. Yang sebenarnya saya saat sekarang ini berada di luar kota, ke Jawa, ya, karena dalam tiap bulan saya juga ada tugas perusahaan di luar kota. 2 bulan sekali saya juga ke luar negeri karena gerakan perusahaan, karena saya juga menjadi penasihat di beberapa perusahaan. Saya punya kantor law firm, ya, biro hukum, berkantor di Sampaja gitu ya. Dan waktu yang bersamaan ini juga ada tim saya lagi menangani suatu kasus yang kalau nggak ditangani dengan baik juga ini bisa menjadi satu masalah juga, ya, karena ada konflik dalam keluarga yang saling membawa. Akhirnya saya turun, orang saya menjaga di lapangan, akhirnya polisi datang. Ada apa ini? Kami atas perintah Pasar Hijau menjaga keamanan di sini. Polisi bilang, benar nggak di Pasar Hijau ini nurunkan orang, kok nggak ada koordinasi dengan pihak kepolisian? Lalu ditelepon, saya lihat dari Intel ada sesipan. Assalamualaikum Pak, baik. Ada apa Mas? Pak, mau izin Pak, kok ada kegiatan yang kami nggak dikasih tahu ya? Saya sengaja nggak kasih tahu, saya bilang gitu. Saya baru pulang. Kenapa Pak? Dia bilang, enggak, yang penting orang jangan kelahir, jangan ribut lah. Ini kan perusahaan keluarga pribadi, saya bilang. Masa, saya bilang ipar sama ipar saling tutup gudangnya, saling ini, saya bilang. Ini nggak beres juga ini, saya bilang. Ini ya. Jadi hari ini waktu bersama tadi mereka WA saya. Selain itu saya juga selaku dosen, ya, saya ngajar di Universitas Agama. Tadi saya ngomong-ngomong dengan Pak Wasis, saya panggil dia Pak Wasis. Saya ini sebenarnya nggak paham, saya bilang. Ini semua rahasia Allah. Saya jadi dosen sebelum umur 58, lalu diproseslah administrasi saya. Ternyata saya mendapat nomor induk itu bukan nomor induk yayasan, ya, NID namanya, nomor induk nasional. Jadi saya boleh menjadi dosen di seluruh wilayah Indonesia. Saya beberapa bulan yang lalu diminta di Sumatera Barat mau dipindahkan karena saya S1, S2, S3 yaitu linier namanya satu, sehingga itu tidak terlalu banyak. Di Samarinda tidak terlalu banyak. Di Universitas Agama dosen yang linier seperti saya, yang nomor induk nasional itu cuma ada 5. Ada 5 di Fakultas Hukum termasuk saya. Saya bilang, saya mohon maaf ya, saya bilang saya menjadi dosen bukan mencari jabatan dan mencari popularitas, saya bilang ini pengabdian di Universitas Agama. Kenapa? Saya bilang saya di agama minta saya nggak bisa nolak, karena pada saat saya kuliah ini sedikit bercerita. Pada saat saya kuliah S1 dulu, saya sering tidak bisa bayar SPP, lalu banyak dibantu oleh dosen. Setelah itu banyak dikasih kebijakan, kalau nggak bayar SPP nggak bisa bayar semester, tapi saya banyak dibantu oleh Pak Ismet, Pak Ramli Yahya, almarhum Pak Bani Abbas. Jadi pada saat saya diminta menjadi dosen, saya bilang minta maaf, syaratnya hanya 2. Saya bilang, 1, saya jangan diberi jabatan struktural, yang kedua mata kuliahnya nggak begitu banyak. Saya bilang, ternyata semester ini juga 4. Saya bilang jangan terlalu banyak, dan saya minta kalau bisa dalam 1 hari itu digabung. Jadi supaya saya jangan tiap hari turun, saya mau menikmati bagaimana hidup normal. Karena 20 tahun lebih saya, karena pernah saya di DPR, istilah saya belum menikmati hidup normal, yang bisa jalan sendiri, yang bisa berkebun, celana pendek, bersarung, suka-suka saya gitu. Kalau selama 20 tahun kan, Pak Wasis, baju, sepatu, teks aja udah diatur oleh pemerintah ya. Sekarang saya bebas, ini saya bisa susun sendiri dengan tim saya maunya apa, gambarnya apa ya.
Ya, maka tadi ada gambar dengan Pak Jokowi. Ya, itu juga ternyata setelah saya pensiun saya bisa bicara 2 jam dengan Pak Jokowi. Setelah saya pensiun, setelah saya bukan siapa-siapa, termasuk juga menjadi pembicara di tingkat nasional. Saya juga menjadi pembicara di tingkat nasional dan juga di IKN, di otoritas saya sebulan sekali. Ini saya sudah ada jadwal akhir bulan tanggal 1 istana, tanggal 10 Agustus sudah ada ininya ya. Mudah-mudahan kita semua setelah kita pensiun kembali ke masyarakat, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Amin. Peran EPK ini luar biasa ya. Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembangunan kebangsaan, menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembangunan kebangsaan, pemuka adat, suku dan agama. Seperti yang saat sekarang. Acara kita hari ini tidak akan berarti apa-apa apabila Bapak dan Ibu ini tidak menjabarkan, tidak menuangkan, tidak menyampaikan ini kepada masyarakat komunitasnya. Bapak Ibu datang, dengar, sudah selesai. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu melaksanakan apa yang kita bicarakan? Kita lihat ada gejala, ada informasi di masyarakat kita yang bisa terjadi instabilitas kita. Monggo Pak, Pak dan Ramil. Monggo Pak, Pak Edi, Pak Mayor Edi. Kita diminta dan tidak diminta, kita langsung berbuat. Ingat ya, Bapak dan Ibu hadir hari ini, diminta dan tidak diminta, kita langsung mengambil inisiatif. Minimal menyampaikan kepada penegak hukum, minimal mencegah. Karena mencegah itu jauh lebih baik kita mencegah. Kalau sudah terjadi, ada luka ada bekasnya. Lebih bagus kita mencegah sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini tujuan pembangunan yang terdiri dari seluruh masyarakat. Kita menjadi bagian bersama TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas kita. Apalagi kita menjadi ibu kota negara. Tidak gampang. Sampai saat sekarang mungkin masih ada kelompok komunitas tertentu atau gerakan tertentu yang belum merasa ikhlas dengan IKN itu berada di Kalimantan. Banyak narasi-narasi, ada yang kayak si bule-bule kemarin tuh. Ada kan? Iya. Ternyata video itu telah dilihat, itu ternyata di Bogor. Pak Meredi di Bogor kan? Sehingga pada saat kelompok-kelompok Dayak minta pada saya bilang, oh ini masalah kecil. Tidak harus saya yang turun. Ya. Maaf Pak Edi juga namanya. Dodi Edi Mulyadi. Itu beda, saya harus turun. Karena kalau saya tidak memberikan statement, maka masyarakat Dayak akan membuatkan satu gerakan dengan cara mereka sendiri. Ini repot ini. Saya bilang kalau saya bicara, akhirnya yang lain tidak bicara. Tapi kemarin aku udah mau bicara. Kau anggap ini kecil nih, bule-bule begini nih. Saya bilang, nggak sampai hati saya ngomong. Kenapa nggak sampai hati? Ini belum tentu dia boleh. Ya kan? Menantu saya juga orang Eropa, menantu saya orang Jerman gitu. Saya lihat nih, ini orang Indonesia nih, lain orang bule nih sebenarnya. Kecil ini orang ini. Ini orang mau, kadang-kadang orang TikTok saat sekarang nih mau bikin apa ya? Viral. Mau viral, aneh-aneh aja saat sekarang. Aneh-aneh saat sekarang pagi. Nah, yang kita susah ini mau viral tapi mengadu kita. Bayangkan, saya 2 jam bicara dengan Pak Jokowi, Pak Edi. Saya waktu itu tidak terpikir bahwa saya akan bicara hampir 2 jam dengan Pak Jokowi. Setelah saya bicara, saya sendiri gitu, baru saya ke beberapa tokoh kita bawa, kita bicara bersama. Pertanyaan beliau pertama kepada saya adalah, Pak Sarijan, gitu. Pas saya duduk, saya awalnya kan duduk di meja jauh gitu. Lalu ada tampil sama mohon izin Pak, Bapak dipanggil Pak Presiden. Baik, Pak. Pas saya sudah mendekat, Menteri pada minggir, Pak silakan duduk. Pertanyaan pertama kepada saya,
Mas Adija, pada malam ini apa yang terpikir oleh Bapak tentang IKN? Begitu terang benderang. Saya bilang, Pak, terima kasih Pak, Bapak telah membangun ini dan membuktikan apa yang menjadi komitmen Bapak untuk memindahkan IKN. Terang benderang. Orang semua tidak percaya. Ada lokasi yang sudah selesai pembangunannya, plaza, yaitu kita juga lihat Istana Negara yang waktu itu kurang lebih 80%, 40% ya. Saya cek nih orang saya di lapangannya. Halo, ya. Halo, berapa? Isi, ya, tapi itulah ya.